Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini kita kembali bersua atau berjumpa kembali. Dan alhamdulillah pada pekan ini juga masih pada pembahasan kitab yang sama, kitab yang mulia, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, telah bersama kita Al-Ustaz Fahmi Alfian. Pada pekan ini masuk kepada adab-adab, ya, pasal tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan mungkin amal-amal batin terkait dengan membaca Al-Quran. Ya. Kepada Ustaz kita, Ustaz Fahmi Alfian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang begitu berbahagia ini, mulia ini, kita kembali ya bersama-sama dalam kesempatan ini untuk belajar, sama-sama belajar, mengingatkan diri kita, mentadkir diri kita, memberikan mau'izah kepada diri kita sendiri melalui pembacaan kitab ini. Dan mudah-mudahan ya pertemuan-pertemuan seperti ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu amalan itu banyak. Amalan itu banyak sekali jumlahnya, jenisnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun, kita selalu sebagai seorang muslim mementingkan yang terpenting. Amalan banyak, namun tidak semua bisa kita kerjakan. Dan apa yang bisa kita kerjakan, kita harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Olehnya seorang muslim senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niatnya dan memastikan bahwasanya amalannya sesuai dengan tuntunan sang baginda SAW. Karena amalan yang sedikit ya, namun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentu lebih baik dibandingkan banyak amalan namun tidak ada yang diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan sang baginda atau tidak ikhlas dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan untuk terus dan senantiasa menjalankan amalan ibadah yang kita mampu. Bagaimana tadi telah disebutkan, kita kembali membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mungkin perlu sekali lagi disegarkan bahwasanya Syekh Ahmad Ibnu Qudamah ini ya memiliki hubungan darah dengan Imam Ibnu Al-Qudamah. Imam Ibnu Qudamah yang kalau kita katakan Imam Ibnu Qudamah itu adalah syekh atau salah seorang imam dari kalangan Hanabilah. Termasuk juga ya, pemilik kitab ini ya termasuk ulama di kalangan Hanabilah, namun tidak sampai atau tidak sekaliber Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah sekali lagi ya kalau dikatakan Imam Ibnu Qudamah maka yang dimaksud adalah pemilik kitab Al-Mughni. Pemilik kitab Al-Mughni, sementara ini bukan pemilik kitab Al-Mughni. Ya, beliau ini masih ada hubungan darah dengan Imam Ibnu Qudamah. Baik, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya membahas atau meringkas kitab Ihya Ulumuddin, dan pembahasan kita sudah sampai pada keutamaan Al-Quran, dan kita sampai pada hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqa anhu qabruhu karrajuli syahid." Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan menemui orang yang senantiasa bersamanya ketika kuburan seorang orang tersebut
terbuka dan ketika dibangkitkan, maksudnya ketika orang dibangkitkan, maka seseorang akan bertemu dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan muncul dalam bentuk seorang yang pucat. Ya. Fayaqulu hal ta'rifuni, kemudian Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenalku? Fayaqul, maka orang tersebut menjawab, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqulu ana sahibukal Qur'an alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Aku adalah Al-Quran yang menyebabkan kamu berpuasa pada siang hari dan menyebabkan kamu bergadang pada malam hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa inni lakal yawm min wara'i kulli tijarah fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Apa kata Al-Quran kepada orang tersebut? Orang tersebut dikatakan kepadanya oleh Al-Quran, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Ya. Maka kata Al-Quran, seorang pedagang akan mendapatkan hasil dari perniagaannya, perdagangannya pada akhirnya. Demikian pula kamu pada hari ini, kata Al-Quran, mendapatkan hasil dari perniagaanmu, dari perdaganganmu. Ya, maksudnya perdagangan apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita dalam tanda petik ya, menjual waktu kita, menjual energi kita, menjual suara kita dalam tanda petik. Artinya kita mengorbankan itu semua untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Dan itu tidak gratis ya. Time is money, kata orang. Uang, harta, mohon maaf, waktu itu adalah uang. Dan memang seperti itu. Banyak sebagian orang yang mengatakan bahwasanya waktu saya 1 menit bisa menghasilkan sekian ribu, sekian ratus ribu, atau sekian juta dolar. Sementara waktu yang kita miliki yang sangat berharga ini digunakan untuk Al-Quran. Maka ini adalah sebuah perdagangan. Ya, modalnya adalah waktu. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya pada hari kiamat kelak. Apa kata Al-Quran? Innal yaka al-yawma min wara'i kulli tijarah. Dan kamu pada hari ini ya mendapatkan hasil dari perdaganganmu. Fayu'tal mulka biyaminihi, kemudian diberikan kerajaan di tangan kanannya. Wal khulda bishimalihi, kemudian kekekalan di tangan kirinya. Fayudha ala ra'sihi tajul waqar, kemudian diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota al-waqar. Ya, tajul waqar ini mahkota ketenangan, kata para ulama. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Kemudian kedua orang tuanya diberikan atau dipakaikan jubah yang terbuat dari cahaya, la taqumu lahumad dunya. Tidak sebanding, tidak bisa dinilai, tidak bisa dikadar dengan seluruh dunia ini. Fayaqulani bima kasusina hada. Kemudian kedua orang tua tadi bertanya, kenapa kami diberikan pakaian seindah ini, sebagus ini? Maka dikatakan kepada mereka, ya'khudhu bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Itu karena anakmu mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tsumma yuqalu iqra' was'ad. Kemudian dikatakan kepada seorang yang menghafal Al-Quran, seorang yang bergelut dengan Al-Quran, seorang yang membaca Al-Quran setiap hari, apa yang dikatakan kepadanya? Iqra' was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'udin kama kana yaqra' adzan kana aw taqila. Kemudian dikatakan, iqra', bacalah, kemudian naiklah ke tingkatan-tingkatan surga dan ruas-ruas yang ada di dalam surga. Fahuwa fi su'udin makana yaqra', dan ia terus naik selama ia membaca. Terus naik selama ia membaca, hadzan kana, bacaannya cepat ataupun bacaannya tartil. Ya. Kemudian beliau di sini menyebutkan hadis yang diriwayatkan atau yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yan bagi li hamil Quran an yu'raf bi lailihi idan nasu naimun wa bi naharihi idan nasu muftirun wa bi husnihi idan nasu yafrahun wa bi bukaihi idan nasu yadhakun wa bi samtihi idan nasu yakhudun wa bi khusyu'ihi idan nasu yakhtarun. Orang yang mempelajari Al-Quran, terlebih lagi para penghafal Al-Quran, ya, seharusnya memiliki perbedaan dari sisi penyikapan dan akhlak dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bergelut dengan Al-Quran.
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itu diketahui, ya, dilihat ciri-cirinya pada saat kapan, pada saat malam hari, ketika manusia tidur, ketika orang lain tidur, ia bangun. Ketika di siang hari orang lain tidak berpuasa, dia berpuasa. Ketika orang gembira, orang bersuka cita, ia bersedih. Ketika orang tertawa terbahak-bahak, ia mudah sekali menangis. Ketika orang banyak bicara, ia senantiasa menjaga lisannya dan jarang bicara. Demikian pula ketika orang tidak khusyuk, dia terlihat di dalam dirinya kekhusyukan. Demikianlah seorang yang menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah khasyah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dan Rasulullah SAW juga senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari apa? Min ilmin, atau min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Kata para ulama, di antara kedua hal ini, yaitu kekhusyukan hati dan bermanfaatnya ilmu, ada ketersinggungan, keterkaitan yang begitu erat. Olehnya semakin hati seseorang khusyuk, biasanya semakin bertambah ilmunya. Dan demikian pula orang yang bertambah ilmunya, sudah lama ngaji, sudah lama mempelajari agama Islam, sudah lama tarbiyah, sudah lama mempelajari Al-Quran, maka hendaknya semakin hari semakin khusyuk, semakin terlihat kekhusyuannya dan khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wala yanbaghi an yakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban wala hadida. Seorang yang mempelajari Al-Quran, yang bergelut dengan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, tidak sepantasnya menjadi orang yang kaku. Tidak sepantasnya menjadi orang yang kasar. Tidak juga pantas menjadi orang yang suka berteriak atau lisannya tajam. Qala Fudail rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, Fudail berkata, hamilul Quran hamilur rayatil Islam. Seorang penghafal Quran itu adalah seorang yang membawa bendera seorang penghafal Al-Quran itu adalah seorang yang membawa bendera Islam. Walayan bagi an yalgu ma'aman yalgu, walayashu ma'aman yashu, walayalhu ma'aman yalhu, ta'ziman lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Fudail, seorang penghafal Quran itu tidak pantas dia lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Tidak pantas dia lupa bersama dengan orang-orang yang lupa. Tidak pantas dia senantiasa bersenda gurau bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersenda gurau. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk takzimnya, pengagungannya terhadap Al-Quran dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi an yakuna lahu ila ahadin hajah, bal yanbaghi an takuna hawaidun nas ilaihi. Sebisa mungkin tidak bergantung pada orang lain. Bahkan kalau bisa orang lain lah yang menggantungkan kebutuhannya kepada penghafal Al-Quran. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ra'aitu Rabbal Izzati fil manam, fa qultu ya Rabb, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaika al-mutaqarribun. Ini riwayat dari Imam Ahmad dan masih perlu diteliti lagi. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bahwasanya di saat ia mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia berkata, wahai Rabb, apa hal yang bisa mendekatkan seorang hamba yang ingin mendekat kepadamu? Maka Allah menjawab dalam mimpi itu, bikalami ya Ahmad, yaitu dengan kalamku, dengan Al-Qur'anku, wahai Ahmad. Qultu, Ahmad bertanya, ya Rabb, bifahmin au bi ghairi fahmin? Faqala bifahmin wa ghairi fahmin. Kemudian Ahmad bertanya, apakah harus dengan pemahaman atau tidak? Maka Allah menjawab berdasarkan mimpi ini, walaupun tanpa pemahaman. Ala-kulli hal, riwayat-riwayat seperti ini disebutkan begitu saja, diceritakan, tapi tentu kita masih sangsikan keabsahannya, validasinya sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan mimpi tentu bukan bagian daripada syariat. Seorang mimpi bertemu Rasulullah SAW, walaupun kita tahu bersama bahwasanya
syaitan itu tidak mungkin menyerupakan dirinya dengan sang Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpi, apabila Nabi memerintahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, tidak bisa dijadikan hukum syar'i dan tidak bisa kita mengambil hukum syar'i disebabkan mimpi tersebut. Untuk diri kita, apakah lagi untuk orang lain? Baik, kita pindah ke pasal berikutnya, pasal terkait dengan adab-adab tilawah. Dia mengatakan, "Wayan bagi liqari'il Qur'an an yakuna ala wudu." Hendaknya seorang yang membaca Al-Qur'an itu berwudu dulu. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya, yang sampai kepada kita dari kitab Amr bin Hazm, la yamassal Qur'an illa tahir. La yamassal Qur'an illa tahir. Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Dan mohon dibedakan antara menyentuh Quran dengan membaca Al-Quran. Ya, namun tentu membaca Al-Quran, membacanya, walaupun tidak menyentuhnya, tentu disunahkan dalam keadaan wudhu, walaupun dalam keadaan tidak berwudhu boleh dilakukan. Ya, karena Rasulullah SAW itu yadhkurullah ala kulli ahyanihi, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Dan zikir yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar pahalanya adalah Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan musta'milan lil adab. Ketika membaca Al-Qur'an, hendaknya memperhatikan adab. Mutriqan ghayra mutarabbi'in wala muttaki. Ya, kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, kata beliau, hendaknya menundukkan pandangan, menundukkan kepala. Ya, tidak mengangkatnya ke atas, namun menundukkan sekadarnya. Mutarabbi' wala muttaki, duduk dalam keadaan bersila dan tidak bersandar, kata beliau. Wala jalisun ala hayati mutakabbir, dan tidak sepatutnya duduk, ya, duduk seperti duduknya orang yang sombong. Seperti duduknya orang yang sombong. Wa afdalul ahwal an yaqra'a fi sholati qa'iman wa an yakuna fil masjid. Yang paling afdal, yang paling bagus adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri ketika sholat. Ya, membaca Al-Qur'an tersebut di dalam sholat. Qa'iman, dalam keadaan berdiri, wa an yakuna fil masjid. Membacanya di masjid. Jadi yang paling afdal kalau mau membaca Al-Qur'an kapan? Ketika kita sholat, tentunya sholat sunnah. Ya. Apalagi kalau bacaannya panjang ketika kita sholat dan sholat sunnah misalnya di masjid dalam keadaan berdiri. Fa'amal miqdaru qira'ah. Nah, kemudian beliau membahas tentang kadar bacaan. Faqad ikhtalafa fiha 'adatus salaf. Wa minhum man kana yakhtim kulla yawmin wa lailatin khatmah. Adapun kadar bacaan Al-Qur'an, kata beliau, ini didapati perbedaan di kalangan para salaf. Para salaf terdahulu ada yang menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an khatam dalam sehari semalam. Wa minhum man kana yakhtimu fil yawmi wal lailati aktsara min dzalika. Ada pula di antara para salaf yang menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an itu sehari semalam lebih dari sekali. Wa minhum man kana yakhtimu fi thalathin khatmah. Di antara mereka ada pula yang menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an itu pada 3 hari. Ya, 3 hari khatam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli usbu'. Ada juga yang 1 pekan sekali khatam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli syahr. Ada yang 1 bulan sekali khatam. Ishtighalan bitadabburi wa yanshur bi nashr al-ilmi aw bi ta'limihi aw bi naw'in min at-ta'abbudi ghairi al-qira'ah aw bi ghairihi min iktisabid dunya. Kata beliau di sini ada juga yang 1 bulan sekali khatam. Namun 1 bulan sekali ini sudah sama tadabburnya. Atau sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk juga dengan mengajarkan ilmunya, atau amal ibadah yang lain yang menyibukkan dirinya daripada qiraah, daripada membaca Al-Qur'an. Jadi ada amalan ibadah lain, mungkin zikir misalnya yang ia lakukan selain daripada membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir kata beliau, atau kesibukan lain seperti mencari rezeki.
mencari rezeki untuk kehidupan dunia. Di sini kadar bacaan Al-Quran ya. Dan bagaimana kita mengetahui yang mana yang paling tepat untuk diri kita? Kata beliau di sini, wal aula ma la yamna'ul insan min ashghalihi al-muhimmah. Ya, yang paling afdol, yang paling prioritas dalam membaca Al-Quran itu adalah cari kadar bacaan yang tidak menyibukkan seseorang dari kebutuhan primernya atau tugas-tugas pokoknya sebagai mungkin sebagai apalah di masyarakat. Yang jelas cari kadar bacaan yang tidak menyibukkan dirinya dari hal-hal yang wajib, yang pokok yang harus dia kerjakan. Wala yu'zihi fi badanihi, dan juga tidak membuat ia sakit. Wala yafutu ma'ahu at-tartil wal faham, dan juga tidak menyebabkan ia kehilangan tadabbur ketika membaca Al-Quran. Orang tidak punya kesibukan misalnya. Oh, saya bisa kok membaca Al-Quran satu hari, satu kali khatam. Satu hari, satu kali khatam. Oke, silakan dibaca. Namun ketika membaca tersebut ya, dia malah sakit karena memaksakan diri, maka ini tidak afdol. Atau ketika dia melakukannya, dia melalaikan kesibukan-kesibukan yang penting lainnya, yang merupakan kewajibannya sebagai seorang muslim atau kewajibannya sebagai bagian daripada masyarakat ini. Misalnya dia melalaikan kewajibannya sebagai ayah atau ibu, atau melalaikan kewajibannya sebagai anak, melalaikan ia untuk melaksanakan tugasnya misalnya sebagai pemimpin di satu masyarakat, entah itu ketua RT atau wali kota sampai tingkatan yang lebih tinggi, presiden dan lain sebagainya. Apabila membaca Al-Quran, ya satu hari khatam itu membahayakan bagi dia, entah itu dari sisi duniawi atau ukhrawi, maka hendaknya ia mencukupkan diri dengan kadar yang ia mampu, sembari mengumpulkan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting, tugas-tugas pokok lainnya sebagai seorang hamba atau bagian daripada masyarakat kita, masyarakat Islam. Nah, demikian pula misalnya ada orang yang bisa membaca Al-Quran satu kali khatam dalam sehari. Namun satu kali khatam dalam sehari ini ia membaca dengan cepat sampai ia melalaikan isi daripada Al-Quran tersebut, kandungannya. Ia membaca namun ia tidak paham. Maka kita katakan pada orang ini kurangi, ya mungkin khatam 2 hari dalam 2 hari atau khatam per 3 hari, namun dibaca dengan tadabbur dan pemahaman yang cukup. Qala Ibnu Abbas berkata, lain aqra al-Baqarah wa Ali Imran urattilahuma wa tadabbarahuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, kemudian aku mentadabburinya dengan baik, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku dahulukan dibandingkan aku membaca Al-Quran semuanya dengan cepat, namun tidak paham apa yang diinginkan atau yang disebutkan di dalamnya. Waman wajada khalsatan fi waqtin falyagtanim kathratat al-qira'ah liyafuza bi kathrati thawab. Adapun orang yang banyak memiliki waktu luang, maka hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran supaya ia mendapatkan pahala yang begitu besar. Faqad kana Utsman radhiyallahu taala anhu yaqra'ul Qur'an fi rak'ah bi witrin aw yutiru biha. Ya. Adalah Utsman radhiyallahu taala anhu dahulu membaca Al-Qur'an semuanya khatam dalam 1 rakaat, dan beliau tutup salatnya dengan bacaan tersebut, ya. Membaca 1 Al-Qur'an pada 1 rakaat witir. Apakah ini mungkin kalau di zaman sekarang kita berpikir, apakah mungkin kita melaksanakan salat witir 1 rakaat dan khatam Al-Quran? Jawabannya adalah mungkin. Sekarang di tempat kami ini sekarang lagi musim dingin. Kalau musim dingin, malam itu biasanya lebih panjang. Ketika malam panjang, saya tadi hitung-hitung kurang lebih selesai salat Isya itu jam 7 malam selesai salat Isya. Kemudian
kemudian selesai sholat subuh itu, atau masuk waktu subuh itu jam 5 lewat, bahkan hampir setengah 6 biasanya. Nanti ke depannya bisa sampai setengah 6. Artinya kurang lebih ada 10 jam lebih untuk membaca Al-Quran. Kalau 3 juz diselesaikan dalam waktu 1 jam, 1 juz diselesaikan 20 menit, dan itu mungkin, maka seseorang bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 1 malam. Ya, dengan catatan 1 juz dibaca kurang lebih 20 menit. Kemudian di sini beliau mengatakan wa kana Syafi'i rahimahullahu yakhtimu fi Ramadan 60 khatmah. Dahulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan 60 kali. Artinya dalam 1 hari 2 kali khatam. Wa amma dawamu falyakun ala qadril imkan kama asyara ilaihi. Adapun yang rutin hendaknya dibaca, ya, yang rutin itu dibaca secara rutin itu berdasarkan kekuatan dan kemampuan masing-masing sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelumnya. Jadi para salaf dahulu punya 2 agenda membaca Al-Qur'an. Agenda pertama adalah agenda rutin. Dan agenda rutin ini masing-masing orang berbeda dengan yang lainnya, menyesuaikan dengan kadar kesibukannya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, agenda musiman seperti bulan Ramadan atau musim haji misalnya, atau 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya, musiman. Kalau para ulama terdahulu biasanya 1 kali musim haji itu khatam satu kali. Di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan tadi, khatam sekali atau 2 khatam sekali, bahkan ada yang khatam berpuluh-puluh kali, 60 kali sebagaimana Imam Syafi'i khatam 60 kali di bulan Ramadan. Jadi menyesuaikan saja masing-masing. Bagaimana dengan kita? Maka untuk kita yang paling penting adalah kita bisa mengkhatamkan, kalau memang tidak mampu 30 hari, minimal 40 hari. 40 hari tidak lewat khatam Al-Quran. Kalau memang bisa 30 hari khatam Al-Quran, itu lebih bagus. Kalau memang bisa 1 pekan sekali, maka itu lebih bagus lagi. Atau 1 bulan khatam 2 kali, itu afdal. Ya, 1 hari baca 2 juz. Kalau tidak bisa 30 juz lah, 30 hari 30 juz. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap hari setelah selesai sholat, baca 4 halaman. 4 halaman Al-Quran setiap hari. Maka insya Allah 1 bulan sekali kita akan khatam. Dan 4 halaman ini, ya, kalau dibaca dengan bacaan yang standar lah, kurang lebih selesai dalam waktu kurang lebih 6 menit lah. Bisa 5 menit. Bisa juga lebih daripada itu sedikit. Jadi kalau bisa mengagendakan setelah selesai sholat atau sebelum sholat 5 menit saja, atau 6 menit saja sebelum sholat dan atau setelah sholat, ya, maka setiap harinya kita bisa menyelesaikan 1 juz. Kemudian kalau itu berlangsung terus, insya Allah 1 bulan kita akan khatam Al-Quran. Baik. Wastahabba ba'duhum idza khatama bin nahari an yakhtima fi rak'atayil fajri aw ba'dahuma. Wa idza khatama bil laili an yakhtima fi rak'atayil maghrib aw ba'dahuma liyastaqilla bil khatmah awwal al-lail aw awwal an-nahar. Ya. Kapan bagusnya khatam Al-Quran? Kata beliau di sini, khatam Al-Quran itu sebagian ulama mengatakan mustahab, ya. Afdolnya mengkhatamkan Al-Quran itu pada 2 rakaat salat fajar atau 2 rakaat salat ba'diyah maghrib. Supaya apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan diriwayatkan juga dari Abdah, perkataan mereka berdua, ya, bahwasanya malaikat itu mengucapkan salawat kepada orang yang mengkhatamkan Al-Quran pada awal siang sampai ia bersore hari, sampai terbenamnya matahari. Demikian pula orang yang mengkhatamkan Al-Quran di awal malam, maka para malaikat bersalawat untuknya sampai dengan terbitnya waktu fajar. Dan ini tentu tidak sampai kepada Rasulullah SAW, namun para ulama mensahihkan sanadnya sampai kepada 2 orang sahabat tadi, disebutkan Abdah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Olehnya tentu ini dalam permasalahan fadail, ya, fadailul amal, dan para ulama mengamalkan hadis-hadis yang sampai kepada yang mauquf, yang sampai kepada para sahabat,
untuk fadail al-amal, berbeda dengan permasalahan hukum. Maka tidak ada masalah apabila orang sengaja, ya, bahkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan sebagian di antara para sahabat memang sengaja mengakhirkan khatamnya sampai malam. Misalnya dia sudah membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Berhenti sampai di Al-Falaq apabila dia berada di tengah malam misalnya. Kapan dia tuntaskan surah An-Nasnya? An-Nas dia baca setelah sholat subuh. Supaya dia khatamnya pada subuh. Supaya apa? Supaya para malaikat bersalawat untuknya pada hari itu sampai ia bersore hari atau sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Nah, kalau di Indonesia waktu malam dan waktu siang itu dalam setahunnya kurang lebih sama lah. Ada perbedaan mungkin sedikit. Berbeda dengan negara 4 musim misalnya, yang mana pada musim panas biasanya siangnya lebih panjang dibandingkan musim dingin. Kalau musim dingin ya biasanya malam yang lebih panjang. Seperti saat ini, seperti saya sebutkan tadi, malam lebih panjang dibandingkan siang. Nah, kalau kawan-kawan yang berada di daerah yang seperti ini, maka hendaknya di musim dingin khatamnya pada maghrib, supaya malaikat bersalawat untuk kita sampai dengan matahari terbit atau mohon maaf fajar terbit. Demikian pula apabila di musim panas, maka hendaknya khatam di awal fajar setelah terbitnya fajar. Kita khatamkan Al-Quran, kemudian setelah itu insya Allah malaikat akan beristighfar kepada kita sampai dengan terbenamnya matahari di hari tersebut. Dan yang dimaksud dengan malaikat bersalawat adalah malaikat memintakan ampun dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabah. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an, maka dia memiliki doa yang mustajab. Wa kana Anas radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu apabila mengkhatamkan Al-Qur'an, ia mengumpulkan anaknya, familinya, keluarganya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang telah diketahui atau telah diamalkan oleh para salaf terdahulu. Maka tidak ada masalah kita mengamalkannya sebagai bentuk peneladanan terhadap para salaf. Tentu ketika tidak ada dalil yang sharih, yang gamblang menjelaskan tentang hal ini, kita masih bisa meyakini ini ada sumbernya dari Rasulullah SAW, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika mengatakan bahwasanya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an maka dia memiliki dakwah mustajabah, ini tidak mungkin dia katakan berdasarkan pendapat beliau. Beliau tentu mendapatinya dari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah kita sebutkan tadi, dan Abdah, dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darim yang tadi kita sebutkan tentang malaikat yang beristighfar, memohon bersalawat kepada orang yang mengkhatamkan Al-Quran di pagi atau di sore hari atau di malam hari. Ini tentu walaupun tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia dihukumi marfu' hukman. Ya, tentu dalam permasalahan ini ya masih ada pendapat para ulama yang lain, karena sebagian ulama masih ada yang mendhaifkan hadis-hadis yang tadi. Ala kulli hal, apabila kita mengamalkannya tanpa meyakini bahwasanya itu perintah Rasulullah SAW, 100% kita yakin dan kita mengamalkannya sebagai bentuk kehati-hatian dan dalam rangka fadailul amal supaya semakin bersemangat mengkhatamkan Al-Quran, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir, sebagai tambahan saja, yang mana yang lebih afdal, membaca pada siang hari atau membaca di malam hari? Yang lebih afdal itu adalah membaca di malam hari secara umum. Ya, kalau ada pertanyaan, yang mana yang lebih afdal, malam atau siang dalam membaca Al-Quran? Jawabannya adalah malam hari. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwam qila. Ya, membaca Al-Quran pada malam hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ashaddu wata'a, lebih terhubung antara lisan dengan hati. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqwam qila, lebih tepat atau lebih lurus dalam tadabbur, dalam pengamalan, dalam
ke terpengaruhnya hati dengan bacaan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian Jibril alaihi salam juga ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, kemudian mempelajari Al-Quran bersama dengan Nabi SAW, itu dilakukan pada malam hari. Jadi secara umum, kalau ditanya yang mana lebih afdal, apakah membaca Al-Quran pada siang hari atau malam hari, maka jawabannya adalah malam hari. Namun, ini secara umum. Kalau misalnya ada orang yang kesibukannya lebih padat di malam hari, maka kita katakan siang hari tentu lebih afdal. Ya, menyesuaikan dengan kesibukan. Jangan sampai nanti tidak ada membaca Al-Quran sama sekali karena beralasan malam lebih afdal, tapi malam saya sibuk, misalnya sebagai wakar, penjaga malam misalnya, atau penjaga toko yang bertugas di malam hari, dan lain sebagainya. Ya tentu kesibukannya di malam hari akan tersita, waktunya akan tersita untuk kesibukan tersebut, olehnya waktu siang hari yang lebih afdal bagi dirinya. Dan ini tentu kasuistik ya. Secara umum kita katakan sekali lagi, bacaan Al-Quran pada malam hari itu tentu lebih afdal. Baik, saya kira demikian. Dan di sini juga beberapa menit yang lalu sudah masuk waktu asar. Saya kembalikan ke Ustadz Dedi. Ya. Syukran. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan Ustaz untuk pekan ini insyaallah. Ya, alhamdulillah, syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian LC ya. Yang pada pekan ini Masya Allah membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan insya Allah pekan depan ada juga satu pasal insya Allah kita bahas, kemudian masuk kepada amal-amal batin ya, terkait dengan membaca Al-Quran. Ya, kami ucapkan syukuran wa jazakumullah sekali lagi kepada Ustaz kita dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Dan kami tutup pertemuan kita pada pekan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.